Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mas Radil Amin dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kajian ilmu pragmatik, yaitu tentang prinsip kerjasama. Sebelum kita mengetahui poin-poin pembahasan dalam prinsip kerjasama, alangkah baiknya kita mengetahui prinsip kerjasama itu sendiri. Apakah itu prinsip kerjasama? Prinsip kerjasama adalah merupakan salah satu prinsip percakapan dalam ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Oleh karena itu, penutur selalu berusaha agar tuturannya relevan dengan konteks, mudah dipahami, padat dan ringkas, serta selalu dalam persoalan. Ya, itulah sekilas pengertian prinsip kerjasama. Selanjutnya, poin-poin prinsip kerjasama. Grace mengemukakan bahwa dalam prinsip kerjasama, agar terjalin suatu komunikasi dengan baik, maka kita dituntut untuk mematuhi 4 maksim. Apa sajakah 4 maksim tersebut? Yang pertama adalah maksim kuantitas atau maksim of quantity. Dalam maksim kuantitas, setiap peserta percakapan diharuskan untuk memberi sumbangan informasi yang dibutuhkan saja dan tidak memberikan sumbangan yang lebih informatif dari yang diperlukan. Misalnya, ketika kita mengatakan ternyata kakek itu seorang pedagang, tentu beda halnya ternyata seorang laki-laki yang sudah tua berkacamata dan memakai tongkat itu ternyata seorang pedagang. Kenapa? Karena pada contoh pertama, yaitu ternyata kakek itu seorang pedagang, itu lebih efektif dan lebih efisien serta mengandung kebenaran dibandingkan ungkapan yang kedua, ternyata laki-laki yang sudah tua memakai kacamata dan beruban serta bertongkat itu seorang pedagang. Karena pada contoh yang kedua ini dianggap menambah-nambahkan atau sudah berlebihan. Karena tanpa dijelaskan pun kita sudah mengetahui bahwa yang dimaksud adalah seorang kakek atau seorang laki-laki yang sudah tua. Maksim selanjutnya, maksim yang kedua adalah maksim kualitas. Maksim kualitas adalah maksim yang mengharuskan setiap penutur dan mitra tutur untuk memberikan sumbangan informasi yang benar, dan setiap kontribusi percakapan hendaknya didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Contoh dalam maksim kualitas adalah, misalnya ketika si A bertanya seperti apakah sih bentuk bulan, kemudian si B menjawab sepertinya berbentuk segitiga. Pada contoh ini percakapan antara si A dan si B dianggap melanggar maksim. Kenapa? Karena jawaban si B terhadap pertanyaan si A itu dianggap keluar dari topik pembahasan, meskipun tujuan dari jawaban si B itu juga menuju kepada pertanyaan si A. Oleh karena itu, setiap perbicaraan atau dialog hendaknya kita dituntut untuk memiliki bukti-bukti yang memadai. Jangan sampai kita menjawab sesuai dengan peranggapan kita sendiri. Selanjutnya, maksim yang ketiga adalah maksim relevansi. Maksim relevansi adalah maksim yang mengharuskan peserta petuturan untuk memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah atau topik yang dibahas. Contohnya, ketika si A bertanya apakah kamu sudah makan, kemudian si B menjawab saya tidak punya uang. Pada contoh tersebut, pertanyaan
si A dan jawaban si B dianggap tidak relevan karena jawaban yang diinginkan si A tidak sesuai dengan jawaban si B. Seharusnya si B cukup menjawab saya belum makan. Dan apabila si A kembali bertanya kenapa kamu belum makan, maka barulah si B menjawab karena saya tidak punya uang. Dan maksim yang terakhir adalah maksim cara. Ada juga yang mengatakan maksim ini dengan maksim pelaksanaan. Maksim cara atau maksim pelaksanaan adalah maksim yang mengharuskan para peserta petuturan untuk berbicara langsung, tidak kabur atau ambigu, tidak berlebih-lebihan, serta runtut. Contoh yang dapat kita ambil dalam maksim cara ini adalah ketika kita berbicara dengan seorang yang pernah duduk di bangku pendidikan, tentu kita harus membedakan pilihan kata ketika kita berbicara dengan seseorang yang tidak pernah menduduki bangku pendidikan, atau ketika kita berbicara dengan seorang anak kecil, tentu beda halnya kita berbicara dengan orang yang sudah dewasa. Mungkin demikianlah pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum.